Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dengan tema Ramadan sudah dekat. Nah, ini juga satu satu upaya-upaya kita supaya kita lebih termotivasi untuk bisa menyambut Ramadan yang sudah sangat dekat ini. Baik, para pemirsa ICTV Allah muliakan, kita tadi sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana cara kita menyambut Ramadan dalam suasana kita yang menghadapi corona seperti ini. Tentu saja jangan menjadi hambatan, ya. Kita terus berusaha maksimal dengan segala upaya yang kita miliki. Misalnya kalau misalnya sulit untuk datang ke dalam keramaian, sudah pasti itu sudah tidak boleh. Tapi kalau misalnya ke rumah ibadah, ke masjid, musala, itu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Apakah harus jaga jarak juga, berjamaah dan seterusnya? Kalau kita lihat kepada fatwa MPU yang beberapa hari tentang pelaksanaan ibadah, di situ tertulis bahwa walaupun dengan bahasa masih boleh, bukan bahasa wajib ya, boleh bagi jamaah, bagi kita tidak melaksanakan Jumat, kemudian kita ganti dengan zuhur. Kemudian selanjutnya juga bagi kita yang melaksanakan ibadah secara berjamaah, maka dianjurkan safnya seperti ini dengan jarang. Pandangan agama itu memang seperti demikian, karena keadaannya zarurat, sehingga nanti sampai tingkatannya yang sudah sangat zarurat, kita harus salat di rumah. Misalnya seperti daerah-daerah tertentu yang sudah siaga 1, ya seperti itu Jakarta, mungkin ya seperti Jakarta yang hari ini. Mudah-mudahan kita ke Aceh tidak sampai ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kaidah memang dalam agama, az-zaruratu tubihul ma'zurah biqadariha. Jadi kemudaratan itu dibolehkan dengan sekedar kemudaratan. Kemudian kalau memang kita melaksanakan ibadah salat secara berjamaah misalnya dengan saf yang seperti telah diatur 1 meter 1 meter, apakah itu ibadat kita, sembahyang kita sah ataupun tidak? Mungkin di sini ada dua pendapat ulama, dan sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa ibadat itu sah tapi tidak mendapatkan fadilah yang 27. Kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan ibadah itu sah dan juga mendapatkan pahala 27 karena kondisi dalam keadaan zarurah. Seperti demikian. Jadi tidak ada hambatan untuk selama ini kita di Aceh. Masih bisa kita pergi ke tempat ibadah, ke masjid masih bisa, tetapi ikhtiari itu tetap harus kita jaga dengan berbagai macam hal yang kita lakukan. Seperti demikian. Baik, gini Ustaz, juga ada satu hal yang mungkin jadi dijelaskan juga ke kita semua bahwa mungkin selama ini orang menganggap bahwa corona itu mirip dengan taun di masa lalu. Itu taun kan sudah pernah terjadi sejak di zaman Nabi pun ada, tapi tidak masuk ke Madinah. Kemudian di masa Umar yang paling populer yaitu taun Amwas di Syam. Nah, jadi kebanyakan masyarakat memahami bahwa corona ini juga seperti taun itu ya, atau taun itu sendiri. Nah, Ustaz bagaimana menjelaskan itu? Kalau kita lihat keadaan ganasnya corona hari ini, mungkin bisa dikatakan dengan taun atau bahasa lain itu wabak. Karena ketika kita lihat korban yang begitu besar dalam jangka waktu yang sedikit, itu korban begitu besar seperti di negara-negara luar seperti di Amerika dan juga di Italia dan negara-negara yang lain, itu sudah bisa kita katakan taun ya. Karena dalam waktu yang dekat banyak sekali orang-orang yang menjadi korban seperti itu. Kalau misalnya dari sisi nama taun itu sendiri, istilah taun itu sendiri, itu sebenarnya sudah tepat nggak penamaan corona dengan taun? Karena kalau kita lihat dari makna taun itu sendiri kan dia kepada penyakit fisik, penyakit di luar tubuh, bukan di dalam tubuh. Nah, kan orang yang terkena, makanya sebagian ulama mengartikan penyakit lepra atau kusta itu mirip dengan taun. Itu bagaimana Ustaz menanggapi itu? Karena corona ini
merupakan suatu virus ya, yang virus. dia kecil sekali dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Karena kecil sekali dan dia menyerang bahagian dalam tubuh manusia. Kalau misalnya kita lebih menamainya dengan wabak saja misalnya, Ya. tidak taun. Ya, saya Sebenarnya lebih tepat dengan penamaan mana, wabak atau taun menurut saya? kalau bahasa yang agak sedikit agamis ya, saya lebih kepada wabak. Wabak aja wabak ya. Karena dalam doa pun yang kita baca itu wabak ya. Gitu Taun itu kan agak bahasa seram sedikit ya. Jadi sehingga hari ini kalau didengar oleh manusia taun, terbayang itu langsung kena meninggal itu. Gitu itu. ya. Jadi lebih kepada wabak, itu Wabak, bahasa yang lembutnya. Kalau mungkin doa tolak bala yang selama ini mungkin bisa dijelaskan dan kandungan maknanya untuk menolak bala itu seperti apa? Ya. Banyak ya tentang zikir-zikir yang dibacakan oleh umat Muhammad SAW pada hari ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga bala ini dan wabak ini itu diangkat. Iya, betul sekali. Ada beberapa zikir ya, seperti salah satunya hal yang kita lakukan ketika saat salat 5 waktu itu selalu kita lazimkan untuk membaca qunut nazilah. Ya, itu kan salah satu cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah itu cepat mengangkat wabak ini. Kemudian kita berdoa juga selalu untuk bermunajat memohon supaya bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada zikir-zikir yang lain ya, tentang kiat-kiat bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga bala ini, wabak ini itu cepat diangkat, karena tidak ada tempat lain ya selain kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kalau kita lihat keadaan di negara-negara yang terpapar virus corona ini sudah menjadi masalah besar ya, dan tidak sanggup ya seperti demikian. Mudah-mudahan kita umat Islam khususnya di Aceh kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu husnuzan kepada Allah ya, tentang wabak corona yang pada hari ini melanda kita semua. Iya, seperti itu ya. Ya. Baik, Baru Ustaz Lutfi Allah muliakan. Jadi banyak doa-doa ya kan. Baik itu berdasar dari hadis sendiri Nabi sendiri atau dari yang ada sekarang yang dibuat untuk menolak bala itu. Ya. Sebenarnya bagaimana nih memahami bahwa sebagian masyarakat juga menjelaskan bahwa corona ini adalah bagian dari rahmat untuk orang mukmin, tapi azab bagi orang kafir, kan gitu. Masalahnya adalah ketika menganggap corona itu adalah rahmat bagi orang mukmin, kenapa kemudian ditolak gitu? Itu kan masalah juga kan? Karena rahmat kan diminta harusnya. Ini bagaimana menjelaskannya? Iya, baik. Memang di dalam ketentuan agama setiap ujian dan cobaan Allah Subhanahu Wa Taala di balik itu pasti ada rahmatnya. Cuman rahmat yang dibalik itu secara nalar manusia mungkin tidak nampak hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan itu menjadi rahmat. Mungkin selama ini orang-orang mengatakan rahmat bagi orang Islam. Satu sisi saya melihat ketika kalau misalnya meninggal itu bagaimana? Ya, maksudnya disebut rahmat, apakah kalau dia meninggal dunia itu bagaimana? Yang disebut rahmat. Kalau meninggal dunia, kacamata Islam itu bahwa ketika orang meninggal dunia dengan sakit yang seperti wabak, maka dia itu akan mendapat fahala syahid akhirat. Bukan syahid, tapi fahala syahid akhirat. Itu kan salah satu rahmat yang dinilai. Kemudian rahmat yang lain kalau kita lihat hari ini, ketika ketentuan-ketentuan dibuat oleh pemerintah untuk ikhtiari terjangkitnya wabah corona hari ini, misalnya kemarin di Aceh diberlakukan jam malam. Ya, jadi sehingga dengan diberlakukan jam malam, ruang gerak kita di luar itu sangat sempit dan akhirnya kita lebih banyak di rumah bersama keluarga. Dan ternyata bersama keluarga itu menjadi satu ibadah. Ya, itu dampak yang positif ya dari hal yang demikian. Itu rahmatnya juga ada di situ ya. Ada di situ. Ya, baik. Jadi baik para Ustaz yang Allah muliakan, mungkin sejak awal Allah sudah persiapkan kita sebelum tiba Ramadan untuk lebih dekat dengan keluarga.
sehingga ketika Ramadan lebih dekat lagi dengan keluarga. Nah, ini juga satu pembelajaran di Ramadan tahun ini yang belum pernah mungkin terjadi di Ramadan sebelumnya. Kita mungkin kebanyakan kita di luar rumah, ya. Tapi di Ramadan tahun ini Allah mempersiapkan kita untuk bisa di bulan Ramadan bersama dengan keluarga. Ya. Dan ini adalah mungkin agar kita lebih perhatian terhadap diri sendiri dulu, ya, daripada memperhatikan lingkungan. Masing-masing kita perhatikan diri sendiri, ya. Apakah ini juga sudah menjadi isyarat akhir zaman ketika setiap orang sudah nafsi-nafsi misalnya? Seperti apa nih kira-kira? Jadi memang ada beberapa tanda ya yang disampaikan dalam agama, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan mungkin ini salah satu tanda dari sekian banyak tanda tentang dunia ini mungkin sudah di penghujungnya. Di penghujungnya. Tetapi bagi kita selaku umat Islam itu tetap pada posisi kita selaku hamba. Artinya dengan Allah memberikan bala wabak seperti ini, di satu sisi memang ini bahagian daripada tanda akhir zaman. Tapi bagi kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, terus menjadi sebab utama ini kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir zaman itu menjadi husnul khatimah bagi kita. Mungkin Allah akan merencanakan baik kepada kita dengan Allah memberikan wabak seperti ini. Ini menjadi sebab paling utama kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita jauh sekali dengan ketentuan-ketentuan Allah, yang mungkin selama ini kita sibuk dengan kehidupan duniawi. Maka dengan Allah berikan wabak seperti ini, walaupun ini bahagian daripada tanda akhir zaman, menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak waktu kita dalam beribadah kepadanya. Seperti itu. Subhanallah. Nah, mungkin kedekatan kita dengan Allah juga bisa dilihat dari bagaimana keseriusan kita dalam mendekati kitab suci Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, mungkin selama ini tidak terlalu dekat atau malah sama sekali tidak dekat, tidak pernah dibaca. Tapi memang kebiasaan kita setelah tiba Ramadan hari pertama baru baca. Padahal sebenarnya harusnya kita harus persiapkan dari awal sebelum tiba Ramadan, sehingga pada saat tiba Ramadan maksimalnya segala kegiatan kita adalah untuk Ramadan. Kan? Ya, tapi ya itulah karena kesibukan hari-hari. Tapi ya mudah-mudahan tahun ini kita lebih banyak kedekatan kita dengan kalamullah. Dengan Al-Quranul Karim. Mungkin Ustadz menjelaskan juga bagaimana sebenarnya kenapa Al-Quran diturun di bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran itu. Gimana? Ya, baik. Karena Al-Quran kita tahu bahwa itu merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diturunkan tepat pada bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Karena Al-Quran ini pedoman bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan pun itu khususiat kepada umat Muhammad, maka diturunkanlah dalam bulan suci Ramadan. Ya, untuk ke dunia, karena proses penurunan Al-Quran itu dari kalam Allah Subhanahu wa taala pada azali, kemudian turun ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah baru turun ke bumi itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan Al-Quran yang kita lihat hari ini kan sudah dibukukan dengan begitu rapi oleh Sayyidina Utsman dulu, seolah-olah ini kan cerita bersambung, padahal waktu turun kan sesuai dengan kebutuhan manusia, berangsur-angsur gitu. Tapi yang uniknya Al-Quran kan disebut kitab dari 4 kitab yang selama ini kita imani. Yang kitab sebelumnya misalnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Al-Quran itu sendiri Dan menariknya adalah Al-Quran ketika turunnya tidak sekaligus dalam bentuk kitab begitu.
Tapi dalam bentuk yang Ustaz jelaskan juga tadi, yang turun ke dunia menurut keadaan. Tapi juga ada nama istilah lain dari kitab suci, misalnya mushaf. Suhuf. Itu apa beda dengan? Ya, kalau suhuf itu kan berupa lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Misalnya suhuf Musa dan Musa ya. Itu suhuf Musa Taurat atau bagaimana nih? Suhuf Musa. Hanya bahagian bahagian daripada Taurat gitu. Karena itu kan lebih umum Al-Qur'an, lebih umum kitab dengan suhuf ya. Kalau suhuf itu kan beberapa lembaran-lembaran saja. Ya, seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat di surat dalam surat lam yakunil ladzina kafaru itu itu juga Nabi disifatkan dengan yatlu suhufan mutahharah. Itu yang dimaksud Al-Qur'an juga. Al-Qur'an juga ya. Meskipun dibahasakan dengan kata suhuf. Dengan bahasa suhuf. Seperti itu. Baik, para karena kedua-duanya pun itu kan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya saja yang berbeda, sifatnya saja yang berbeda antara suhuf dan kitab gitu. Kalau kitab itu lebih umum, ya suhuf itu hanya beberapa lembar. Tapi kedua-duanya punya persamaan, itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan suhuf kalau kita lihat dari sejarahnya, apakah hanya kepada dua nabi yang disebut dalam Al-Qur'an tadi, Musa dan Ibrahim, suhufi Ibrahim dan Musa itu, ataukah ada suhuf kepada nabi-nabi yang lain? Ada suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Tapi kalau ke Nabi Muhammad itu kitab Tapi yang lebih populer kepada suhuf Musa dan Ibrahim. Baik, Baik, para muslimin yang Allah muliakan. Jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama dengan mendekatkan diri kita kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman. Kemudian bentuk yang lain dalam mendekatkan diri kita kepada Allah itu dalam bentuk apa saja? Banyak. Karena kan agama itu luas. Dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan itu menjadi ibadah kita, dan lewat ibadah itu kan menjadi sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpedoman kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalid dunia, kata Rasulullah. Berapa banyak pekerjaan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dengan niat yang bagus, pekerjaan dunia itu kan menjadi ibadah, akan menjadi pekerjaan akhirat. Dan ibadah itu kan menjadi wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, berapa banyak pekerjaan akhirat yang dilakukan oleh manusia, tapi karena niat tidak benar, itu akan sia-sia di dunia. Sebenarnya di rumah itu saja banyak hal yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Termasuk hal yang paling kecil, kita di rumah makan satu meja dengan keluarga itu ternyata jadi ibadah. Itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan ruang waktu kepada keluarga itu menjadi ibadah. Kemudian mengajari anak di rumah itu kan menjadi ibadah. Banyak sebenarnya yang kita lakukan, termasuk dengan dengan jiran kita, dengan tetangga kita. Juga banyak hal yang bisa kita lakukan supaya hal itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tergantung niat kita. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan untuk upaya-upaya kita mendekat kepada Allah, terutama ketika nantinya tiba bulan suci Ramadan tadi kalau kita khususkan Al-Qur'an, karena memang secara khusus Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, menariknya juga di ibadah Ramadan itu tidak disebutkan puasa sebagai bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai bulan puasa, nggak disebut. Atau ada nggak disebut? Kalau Al-Qur'an kan jelas disebut syahrul Ramadan. Nah, kalau bulan puasa, Ramadan sebagai bulan puasa, itu ada nggak penegasan seperti itu? Kira-kira? Mungkin secara khusus tidak ada. Secara khusus, seperti Al-Qur'an mungkin diturunkan dalam bulan suci Ramadan itu kan khusus secara khusus. Tapi kalau bahasa yang khusus, kalau puasa itu tidak dalam ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Tidak di ayat itu. Hanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat itu pun turun kan di akhir daripada bulan Sya'ban. Kita kan hari ini berada di akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, dan ayat itu memang turun di akhir bulan Sya'ban,
dan perintah itu memang untuk bulan Ramadan. Dan ketika Nabi sudah berada 2 tahun di kota Madinah. Ya. Ayat tersebut ya. Jadi setelah 2 tahun Nabi di kota Madinah turunlah ayat. Dan kalau kita lihat di asbabul nuzulnya, memang ayat itu, perintah puasa itu memang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, baik Ustaz mungkin menjelaskan juga sedikit tentang fikih Ramadan. Ya. Tentang puasa, tentang tarawih, tentang iktikaf dan seterusnya. Ya. Tadarus itu. Baik. Ibadah puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Itu sama-sama kita yakini, sama-sama kita ketahui. Iya, betul. Dan ada perbedaan mungkin ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain tentang pemberian pahala. Iya, betul. Kalau ibadah yang lain mungkin Allah langsung ataupun Rasulullah tersebut dalam hadisnya langsung memberikan gambaran tentang bagaimana balasan. Misalnya kita berbuat 1 dibalas 10, dibalas 50 dan gandaan-gandaan yang lain. Tetapi kalau ibadah puasa itu Allah tidak berikan gambaran. Berpuasa olehmu untukku dan aku yang membalasnya. Itu dengan bahasa yang seperti itu. Betul. Mungkin kalau kita lihat bahasanya, kalau aku yang membalasnya, kemungkinan itu besar sekali balasannya. Karena kan tidak diberi gambaran. Betul sekali. Ya. Cuman yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita beribadat itu benar-benar ibadah puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga seperti kata Rasulullah, ya kan? Iya, baik. Nanti kita jelaskan lagi baik. setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.